Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 9 yang berkaitan dengan anggaran belanja antara perencanaan dan realisasi. Unit 1, Pembangunan Ekonomi. Berikut pembahasannya. Unit 1, Pembangunan Ekonomi. APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Apa pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip APBN? Pengertian APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN memiliki tujuan yang pertama meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang kedua, untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, untuk memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Dan yang kelima, untuk membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Selanjutnya, fungsi APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Perolehan pajak misalnya, dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan, dan kepentingan umum lainnya. Yang kedua, sebagai fungsi distribusi. Diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Yang ketiga, sebagai fungsi stabilitas. Pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan atau tertib anggaran akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu prinsip APBN. Berdasarkan aspek pendapatan negara. Intensifikasi atau usaha peningkatan penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya. Intensifikasi usaha peningkatan penagihan dan pemungutan piutang negara. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Yang kedua, berdasarkan aspek pengeluaran. Prinsip APBN adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali,
sesuai dengan rencana program atau kegiatan, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensial nasional. Yang kedua, komponen APBN. Sumber-sumber anggaran pendapatan belanja negara diperoleh dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan hibah. Pendapatan negara merupakan salah satu penambahan kekayaan bersih di dalam sebuah negara. Ada beberapa sumber dari pendapatan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dalam negeri, seperti penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri atau pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lainnya. Pajak perdagangan internasional seperti bea masuk, pajak impor. Kemudian yang kedua ada penerimaan bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Bagian laba BUMN. Kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang kedua yaitu hibah pajak. Pengeluaran. Pengeluaran seringkali disebut dengan biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh negara. Belanja negara adalah pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintahan dalam periode tertentu. Pemerintah pusat antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga dan pinjaman, subsidi energi dan non-energi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kemudian untuk pengeluaran pemerintah daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pembahasan selanjutnya mengenai surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan dengan belanja negara. Sedangkan defisit merupakan belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Selanjutnya mengenai pembiayaan bersih. Pembiayaan APBN merupakan suatu penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau pengeluaran yang diterima kembali. Pinjaman luar negeri sekarang dianggap sebagai komponen pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara. Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan yang pertama, apabila APBN mengalami defisit, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berhutang ke luar negeri. Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus atau kelebihan itu akan digunakan untuk dibelanjakan. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN disusun dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Meliputi tahap perancangan. Pemerintah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN
dengan penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, serta penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi negara, inflasi, nilai tukar mata uang atau rupiah, suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI 3 bulan terakhir, harga minyak nasional, lifting. Kemudian yang kedua ada tahap rapat antar komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas rancangan tersebut berdasarkan departemen atau lembaga teknis. Dan yang ketiga ada tahap finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Selanjutnya tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau antar komisi dan departemen terkait. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga yang disingkat dengan RKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat dengan DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Kemudian Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau antar komisi dan departemen terkait akan menetapkan penerimaan atau penolakan RAPBN tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan APBN. Jika RAPBN diterima, maka akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tetapi jika RAPBN ditolak, maka pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah perbendaharaan negara yang disingkat dengan KPPN. Selanjutnya, tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Tahap pengawasan dilakukan oleh pengawas fungsional, baik berasal dari eksternal atau luar pemerintah maupun dari internal atau dalam pemerintah. Instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, biasanya di bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara yang disingkat dengan RUU PAN, yang selambat-lambatnya dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran terkait. Laporan ini harus disusun atas realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK
Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara atau yang disingkat dengan UU PAN tahun anggaran bersangkutan. Pengaruh APBN terhadap pembangunan. Pengaruh APBN ini sangatlah besar sekali terhadap pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, sehingga APBN memang diperuntukkan untuk pembangunan. APBN merupakan dana dari rakyat sehingga harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan pembangunan fasilitas sekolah, jembatan, rumah sakit, jalan raya, maupun fasilitas umum lainnya. Pengaruh lain APBN terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri, memperlancar distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang bisa menghambat pembangunan adalah adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat terkait, sehingga fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan standar keselamatan. Dana APBN harus selalu diawasi, dimonitor, dan dikontrol dalam penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur. Demikian pembahasan mengenai modul 9 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.